Guys, gas. Oke. Oke. Kok banyak yang mati nih bunganya? Di. Lah itu layu. Kita. Oh, Enggak apa-apa itu tuwek berarti. Kembang. Mak, api ya? Api apa elek, Mak? Manuk perinci. Oh, manuk. Lho kok ora lek manuk iki manuk perinci, Mak? Nate duwe. Oh, kebilang. Iki perinci nggih. Anu, Mak. Manuke sampean perinci pernah ngomong, "Oh, muni." Nggih ngoceh biasa. Ngoceh ya napa? Oh ya, mek ditutui to awas yo. Totoli manukmu, totoli manukmu, lek gak ditotoli kudu manukmu. Totoli. Pundi? Totolah. Totoli siapa? Mulai berbunga begini, guys. Kita ambil sih, guys. Cuk. Pindah ke sini, guys. Iki ulam napa Bu niku? Niku, Pak. Ulam aligator. Bapak tugi pundi, Pak? Di Malang. Malang pundi? Hujan. Oh, Pujon. Aligator, Pak. Sini. tanam lagi nih Bu. Ya. Ini lek urung ana pangsit wis. Ini mau cerita apa nih? Cerita kisah seorang perempuan, ini kisah nyata ini. Oh, di situ aja. Oke. Sini Pak Bro. Ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, ini loh. Lah, Apa? Bun. Ini ya. Aku mau mengangkat cerita kisah yang sesungguhnya dan kisah nyata yang dialami salah satu pasien privasi ya pasiennya ya, yang saya ceritakan adalah kisah nyatanya yang sangat tidak baik untuk kita tiru atau sangat tidak baik untuk dilihat anak dan sangat tidak baik sekali untuk ditiru semua orang. Kisahnya itu seorang pengusaha yang sangat apa sih Rek, berhasil gue Rek. Sukses. Sangat sukses. Pengusaha yang sangat sukses banget di salah satu kota. Kotanya kota besar. Kalau kota kecil adalah kota kita. Kalau kota besar kotanya sana. Kota kita. Kota kita. Kamu kok melok-melok? Kan ceritanya kan aku. Kok kamu ruh? Berarti kamu yang sakti ya? Terus itu ya. Dia itu pengusaha yang sangat sukses, tergolong sangat sukses, karyawan yang begitu banyak, usahanya pun perusahaan yang tidak satu tempat, banyak tempat, punya istri yang cantik jelita, cantik jelita, artisnya, istrinya. Bergaya sama dengan artis ya. Badan yang semampai, muka yang sangat mulus dan cantik. Iki apa jenenge Rek? Bulu mata yang sangat tebel sekali. Nah, di situ tidak ada kekurangan suatu apapun dari perempuan itu. Sudah lengkap, klop dan sempurna. Punya suami yang ganteng, sukses,
pengusaha, dermawan, semua ada. Punya istri yang cantik jelita, pokoknya tidak ada kekurangan suatu apapun. Tinggi sekitar 165 lah. Kecil kak segini, ya kalau badanku kan gua, nenek. Badanku gua, itu badanku gua, kalau badanku bro, kalau badan dia, tuh, oh badannya begini-begini, berliku-liku, menggelombang. saking cantiknya. Terus, terus dia itu karena si istri itu cantik jelita, karena harta melimpah, dia alhamdulillah dikaruniai anak kecil-kecil, lucu-lucu, jumlahnya banyak lah, di atas 2, di atas 3, di bawah 5. 2 tambah 5 8, dikurangi yaitu gitu ya anaknya. Kalau suaminya 1. Nah, di suatu hari si istri itu, bukan di suatu hari ya, di tempat kediaman si istri itu dijaga banyak supir, karyawan, yang dipercaya sendiri, itu semua laki-laki. Terus pokoknya sekitar ada 5 orang yang dipercaya untuk menjaga si istri. Ada perempuan 3, melayani 1, pelayan 2. Melayani sama pelayan beda loh bro. Pelayan ya pembantu rumah tangga, yang melayani yang kemana-mana dibutuhkan gitu. Terus nggak tahu apa cerita, nggak tahu apa anginnya, nggak tahu apa modelnya, si istri lama-kelamaan, tidak lama juga lah, berapa bulan cuman, si istri jatuh cinta sama si supir. Supirnya juga begitu. Akhirnya karena dengan gayanya si supir, ya apa caranya si istri itu tergiur dan terpengaruh si supir. Nah, lama-kelamaan dia ada hubungan. Dengan ada hubungan, padahal dihitung-hitung si suami sama si supir usianya hampir sama, bahkan lebih muda dari suaminya sendiri begitu. Terus berhubungan, lama-kelamaan akhirnya berhubungan intim. Terus pokoknya ngono lah, masuk selingkuh iku ame was-wasan, WA-WAan, sayang-sayangan, nggak ada. Yang namanya selingkuh larinya acara zina. Nggak ada namanya selingkuh cuma was-wasan, terus WA-an, sayang-sayangan, nggak ada. Semua selingkuh itu kebanyakan larinya ke zina. Dan zina pun dilakukan di dalam rumah sendiri. Bebas dia melakukannya karena apa? Karena itu orang dipercaya, orang yang percaya dan dipercaya. Terus lama-kelamaan si suami curiga, kok dulunya sama suami itu menghormati, mencintai, gini-gini, melayani gini. Terus akhirnya berubah itu langsung derajatnya keduren, langsung tidak mau sama sekali sama suaminya, bahkan disentuh suaminya marah, sama suaminya bentak-bentak. Akhirnya suaminya curiga. Setelah kecurigaan demi kecurigaan terjadi, teleponlah aku. Waduh, mak ditelepon, Bunisi gimana, gini. Ada apa ya? Kenapa ya? Pertanyaan suami. Kenapa ya? Kok bisa ya? Padahal dulunya tidak pernah seperti ini. Kenapa ya? Padahal kita itu romantis banget biasanya. Kita di depannya karyawan,
di depannya anak-anak. Saking cintanya saya sama istri saking cintanya sama saya, sering bercengkraman tangan, sampai berpelukan. Bercengkraman tangan nggak pernah lepas kita. Terus yang namanya diciumi, itu sudah makanan sehari-hari, gitu bilang. Saya sangat cinta banget sama istri. Terus kok tahu-tahu istri saya seperti ini ya? Kenapa ya? Terus aku juga meraba-raba aja. Aku juga nggak tahu karena aku baru kenal. Oh, mungkin ada laki-laki lain mungkin. Coba dicek Pak. Mungkin aku. Terus si suami nggak mungkin lah Bu Ningsih. Karena dijaga ketat itu istri saya. Saya jaga ketat itu di rumah, ada ini. Nah, aku ngomong tapi si suami mentahi terus. Nggak mungkin lah Bu Ningsih. Wong istri saya itu orangnya begini. Kemanapun dikawal, kemanapun. Nggak mungkin lah. Seandainya ada terjadi begini, otomatis langsung lapor ke saya. Oh. Saya mikir lagi, kok aku ya bingung, kok bisa ya? Kok bisa terjadi itu? Aku bilang dimiskinkan, nggak mungkin. Masa dimiskinkan, banyak duitnya tambahan, terus hidupnya juga begitu. Nah, terus akhirnya aku cerita sama bapaknya, coba diselidiki aja Pak dulu, CCTV aja Bapak cek, gitu. Terus ternyata CCTV nggak ada masalah Bu Ningsih, gitu suatu hari. Aku juga bingung. Nah, akhirnya aku didatangkanlah ke rumahnya. Bu Ningsih mau datang ke rumah saya mohon maaf, saya mohon Bu Ningsih untuk datang ke rumah saya untuk membenahi keluarga saya. Ada apa sih sebetulnya? Oh, ada Bu Ningsih tadi wong top rek. Oh, aku edok pinter edok. Tak cek. Orangnya percaya pun. Aku begini. Padahal aku ngantuk padahal nggak lihat ngantuk. Gini. Terus mukjizatnya Allah ya datang. Di situ aku Al-Fatihah. Aku minta sama Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, berilah petunjuk pada keluarga ini. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Aku mohon turunkanlah mukjizatnya Al-Fatihah ya Allah. Turunkanlah barokahnya Al-Fatihah ya Allah untuk keluarganya ini. Saya nggak bisa doa apa-apa kecuali itu. Tuh. Terus aku Al-Fatihah kenceng banget. Aku Al-Fatihah. Loh, tikus rek. Tikus yang ngasih aku. Cerita. Oh iya. Iya kasih tahu. Nah, terus di situ aku Al-Fatihahin. Aku itu terus satu Al-Fatihah satu gelas saya kasihkan suami istri itu. Akhirnya diminum lah. Pak, ini di Al-Fatihahin lagi. Minumlah, mintalah petunjuk dari air yang ini airnya Bapak sendiri, tapi air ini bukan air matang atau air aqua atau air apapun bentuknya. Saya ngambil di kerannya Bapak. Nggak tahu ini entah air dari sumur atau ini air dari apa, saya nggak tahu Pak. Yang penting pokoknya ini air, dan saya ngambil di tempat Bapak sendiri. Ambillah satu gelas aku. Nah di situ aku minta mukjizatnya Allah, dari bersihnya air itu, dari sucinya air itu, dari beningnya air itu, dari jernihnya air itu, aku minta kejernihan di situ. Nah di situ air itu langsung diminum di Al-Fatihah 3 kali, berdua sama ibunya, tapi ibunya jengkel banget sama aku. Pokoknya begitu ya. Lah di situ aku pulang, selesai. Sudah selesai Pak, tunggu hasilnya ya. Kita yakin pasrah sama Allah, insya Allah nanti ada jawaban. Begitu ceritanya bro. Terus setelah aku pulang dari tempat itu, dapat 2 hari aku ditelepon lagi. Bu Ningsih, kuasanya Allah Bu Ningsih, terjawab semuanya. Apa itu Pak?
Ada apa Pak? Penasaran. Ada apa ya Pak? Akhirnya tahu. Kondisi tidak ternyata terjadi seperti ini. Istri saya selingkuh sama supir saya. Begini. Ceritakanlah semuanya. Waduh, kacau nih. Akhirnya wah, udah pertengkaran hebat. Setelah pertengkaran hebat terjadi, sudah ketahuan, akhirnya geger, tidak ada berhentinya, geger minta ampun. Si laki-laki ini untuk menyelamatkan diri dari bapaknya, dia cerita, Pak, kenapa kamu lakukan ini sama istri saya, sama keluarga saya? Kamu kan saya suruh jaga istri saya, begini, pokoknya bla 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 bla. Gitu cerita si laki-laki tadi ceritanya gitu. Maaf Pak, saya keluar dari Bapak, saya tidak ingin bekerja lagi di Bapak, karena padahal dia itu dalam kondisi pula nggak masuk itu karena kondisi dia cuti, kasih cuti 1 minggu, begitu ceritanya. Tapi dia sudah membalikkan fakta. Dia cerita sama bapaknya, saya mau resign dari Bapak. Karena apa? Saya ada hubungan sama ibu. Karena ibu menggoda saya terus. Saya dipaksakan ibu agar saya bisa melayani ibu, begitu. Karena ibu banyak sekali ditinggal Bapak. Jadi saya harus melayani ibu sewaktu-waktu. Saya dipaksakan. Karena ibu butuh kasih sayang. Ibu butuh teman, kemanapun berada. Bapak tidak jarang di rumah, tapi ibu selalu sendiri di rumah. Jadi ibu ingin belanja, selalu ingin bersama pendamping, begitu ceritanya. Nah, disitulah bapaknya menyalahkan si ibu. Akhirnya bertengkar lagi di rumah. Si bapak tidak mau mempertemukan antara si istri sama si selingkuhannya. Terus si ibu membelokkan cerita lagi. Ih, siapa bilang saya tuh merayu gini. Pokok semuanya menyelamatkan diri. Lama kelamaan terus dibawa ke aku lagi lah. Akhirnya si istri ketemulah. Aku doain lagi. Si istrinya aku ceritain. Semua banyak aku ceritakan, banyak hal yang aku ceritakan ke Bapak. Di situ si istri juga tidak mau cerita. Akhirnya pelan-pelan dia cerita di depanku, juga di depan suaminya, karena dia takut kalau aku ini nanti sesosok Buningsih ilmunya tinggi, orangnya sakti, dia bilang gitu. Mungkin dalam hati suami istrinya, nanti daripada aku diceritakan Buningsih, lebih baik aku ceritakan dulu. Nah, begitu. Nah, padahal aku sendiri tidak bisa apa-apa. Ditanyain gitu-gitu, aku juga nggak bisa. Nah, di situ tanpa aku cerita, si istrinya cerita bla 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 begini. Bapaknya kaget lah. Setelah kaget, aku ingin tahu lebih jauh lagi Buningsih, apa yang aja yang dilakukan. Terus aku bilang, ya sudah, stop. Kalau ingin keluarganya lebih sakinah lagi, ya dirubah semua. Jadi ibunya jangan mengulang lagi, bapaknya juga jangan mengungkit-ungkit terus. Terus bagaimana caranya si bapak ini tidak sakit melulu, dan ibu harus berhenti. Aku bilang begitu. Iya, saya sanggup, saya ingin membenahi gini-gini. Oke. Terus aku juga penasaran, ingin membuktikan yang namanya selingkuh itu apa aja yang dilakukan. Ya kan maksiat. Itu di otakku. Nggak bakalan orang selingkuh itu nggak maksiat, pasti maksiat. Yang dipikir cuma maksiat, kesenangan sesaat. Aku doain lagi. Kembali lagi aku minta sama Allah, ya Allah, ya Rasulullah, bukalah hati orang ini ya Allah, lewat Al-Fatihah ini ya Allah.
mudah-mudahan dari Al-Fatihah ini, dari mukjizatnya Al-Fatihah dan dari barokahnya Al-Fatihah, ibu ini hatinya terketuk dan takut dan mulai resah dengan dosa dan begitulah. Nah begitu aku Al-Fatihah lebih kenceng lagi, lebih banyak, lebih kenceng lagi. Alhamdulillah bro, bener-bener Al-Fatihah itu mujarab tanpa ada duanya. Di situ pulang dari rumahku, si istri cerita semuanya tanpa ada ditutup-tutupi. Sudah melakukan zina yang sekian kali, uang yang dikasihkan sekian banyak, sampai sudah mau persiapan begini-begini begitu. Yang dapat di situ yang aku ambil hikmahnya dan aku petik hikmahnya itu, di situ malah hanya satu, itu ya kedahsyatan Al-Fatihah. Saya ingin nangis banget, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak menceritakan apa-apa, tapi dari berkat Al-Fatihah itulah mukjizat turun, bener-bener turun di dalam keluarga itu. Si istri dibuka hatinya, cerita semuanya panjang lebar begini-begini. Si bapaknya itu tanpa sebab, tanpa apa, ada orang cerita tentang laki-laki itu, padahal bapaknya tidak mencari berita karena bapaknya malu. Masalah ini ditutup rapat-rapat, yang tahu cuma mereka berdua sama kedua orang tua, terus sama aku aja. Orang lain nggak ada yang tahu karena malu. Ini bos besar loh, siswa istrinya sampai dibuat seperti itu. Nah, kenapa dia menutup rapat-rapat masalah ini, jangan sampai orang lain tahu. Nah, kenapa dengan adanya itu selang tidak ada dua hari, 1 hari, nggak ada hitungan jam, bapaknya ada tamu minta tolong, laki-laki itu minta tolong, cerita panjang lebar bla 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 tentang adiknya atau apa yang habis digagai si laki-laki itu dalam waktu kurun sekitar 5 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu. Begitu ceritanya. Setelah ditanyain siapa gini karena itu masih karyawan juga. Setelah ditanyain ternyata si supir itu. Nah, akhirnya bapak penasaran, bapaknya perempuannya yang mana, perempuannya langsung ditunjukin, ini pak. Nah, terus bapaknya penasaran lagi, coba telepon aja si perempuan itu, mungkin saya bisa bantu. Nah, bapaknya itu tujuannya satu, untuk mengorek laki-laki itu sampai di mana mempermainkan perempuan. Lah, si bapak yang minta tolong tadi minta tolong karena orang ini bekerja di bapaknya gitu loh, ngerti maksudnya? Si tamu ini minta tolong karena laki-laki itu bekerja di bapaknya. Mungkin si laki-laki itu minta pengadilan, mungkin biar dipecat dari bapak ini atau apakah aku nggak tahu. Nah, di situ akhirnya ketemu semuanya. Akhirnya perempuan itu coba ditelepon dulu, perempuan itu. Aku ingin tahu cerita sebetulnya. Nah, ditelepon dah perempuan itu. Perempuan itu ditelepon video call sama bapaknya. Iya pak, saya itu digagahi pak, diginikan. Bahkan ada teman saya juga digitukan pak. Itu. Kita ada bertiga pak, semua ternyata kita kumpul digitukan semua pak. Nah, gitu. Sudah selang berapa bulan, berapa tahun. Kalau teman-teman saya udah lama pak, sudah bertahun-tahun gini. Nah, begitu ceritanya. Terus akhirnya ketahuan lah, ternyata laki-laki itu suka itu. Nah, dari situlah aku ini menceritakan, inilah kedahsyatan Al-Fatihah, mukjizatnya Al-Fatihah kalau Allah sudah memberikan semuanya. Dari Al-Fatihah itu terbongkar semua rahasia apa
yang ditutupi rapat kayak apa, alhamdulillah ketemu. Kalau Allah itu sudah memberikan pada kita namanya mukjizatnya Al-Fatihah. Ya namanya mukjizatnya Al-Fatihah bagiku adalah yang tidak mungkin jadi mungkin, yang seakan-akan kita itu nggak mungkin, insya Allah mungkin gitu. Terus karena itu bisa itu karena aku terjadi pada aku sendiri. Aku nggak bisa apa-apa dari mukjizatnya Al-Fatihah. Orang yang sakit di sini banyak kan yang sudah gitu aja, ibaratnya nyawa sudah di ujung mulut ya. Alhamdulillah dengan telatennya dia, hanya Al-Fatihah tak berikan padanya. Aku doain Al-Fatihah, air tak Al-Fatihahin, garam aku Al-Fatihahin, telur aku Al-Fatihahin. Bahkan apa yang aku kasihkan Al-Fatihah, orangnya pun juga begitu, minum Al-Fatihahin lagi Pak. Insya Allah nanti dari mukjizatnya Al-Fatihah Bapak sembuh. Loh, banyak ya sembuh. Aku nggak bisa apa-apa. Nah Bapak itu juga begitu. Alhamdulillah terbongkar semua dari Al-Fatihah itu. Nah, jangan meremehkan Al-Fatihah, jangan merendahkan Al-Fatihah, jangan syukur-syukur membaca Al-Fatihah. Semua bisa, semua hafal, semua, tapi tidak semua paham di situ. Jadi Al-Fatihah itu sangat mujarab banget. Nanti dapat barokahnya Al-Fatihah. Bila mana kita mendapatkan barokahnya Al-Fatihah, apapun yang diberikan pada Allah, sekecil apapun, segede apapun, seindah apapun, seburuk apapun, sesakit apapun, insya Allah tadi barokah. Itu jadi ceritanya itu, kisah ini adalah kisah nyata dan ini privasi sekali, tidak boleh orang tahu siapa dia. Yang penting aku ceritakan kisahnya. Saat ini, sampai saat ini si ibunya, kalau aku melihat, karena zina sama orang lain, dia punya suami, sekarang seringkali seperti mengeluarkan darah putih. Jadi bukan keputihan, tapi sering mengeluarkan darah putih. Bahkan vagina itu seperti masuk memblotong. Enggak memblotong. Sih tunggu dulu ya, nunggu jam. Iya. Bah begitulah. Jadi di situ jangankan Allah, alam ikut tidak terima pada iblis dan setan yang menggoda dan merayu. Mereka pun merayu dan menggoda setelah orang itu melakukan apa yang dia dituntun be iblis be setan, dikon maksiat. Iblis dan setan pun juga murka sama orang seperti itu. Jadi itulah, cantik wajahnya, cantik semuanya, tapi kalau kita sudah melakukan seperti itu, tidak ada cantik-cantiknya. Paling buruk, paling hina, paling blotong. Masa ngono? Kapan ya? Jadi karena aku cerita ini, karena banyak ibu-ibu yang seperti ini. Jadi hindari seperti ini. Oh ya ini itu loh, tadi loh, iku mang cerita no. Aku cerita ini, ibu-ibu hindari seperti ini. Karena saya banyak sering tahu. Bahkan kapan hari aku pengobatan di hotel pun Prima tahu, Anton tahu, Pak Mansur tahu, semua di tim tahu. Ibu-ibu pakai jilbab, emak-emak masuk hotel, total telo masuk hotel, total pindang juga masuk hotel. Jadi bukan melulu orang top, markotop atau tip markitip, ternyata bakul juga banyak, anak muda juga banyak. Hindari semuanya. Engkau blotong bro, ojo diterusno. Ngoten mawon ceritane, muga-muga bermanfaat, sehat selalu, ojo kaken engko akan blotong ya. Oke, yuk ngoten mawon ceritane. Kula badhe ngobati, dongakno sing diobati waras danten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.